Pintu kaca bank itu terbuka perlahan saat Arman melangkah masuk, seolah tidak ada yang istimewa dari kehadirannya. Padahal, dari cara ia berjalan, tegak, tenang, tanpa ragu, terlihat jelas bahwa ia datang bukan sebagai orang yang bingung atau sekedar ikut-ikutan antre. Ia tahu tujuannya, ia tahu apa yang ingin ia lakukan. Kemeja terang yang ia kenakan tampak kusam, penuh noda yang sulit ditebak asalnya. Lengan bajunya sedikit terlipat, memperlihatkan kulit yang terbakar matahari. Celananya pun tidak jauh berbeda, tampak lusuh seperti sudah terlalu sering dipakai tanpa pernah benar-benar diganti dengan yang lebih layak. Namun wajahnya, tidak ada rasa malu di sana, tidak ada keraguan, hanya ketenangan yang aneh. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya begitu ia melangkah lebih dalam. Ada yang sekedar melirik, ada yang terang-terangan menatap dengan alis mengernyit. Seorang ibu yang duduk di kursi antrean bahkan sedikit menggeser tasnya, seolah takut disentuh. Arman menyadari semua itu. Ia tidak buta, juga tidak tuli. Tapi ia memilih diam. Tatapannya lurus ke depan, menuju mesin nomor antrean. Tangannya menekan tombol dengan santai, lalu kertas kecil keluar dengan suara pelan. Ia melihat angka itu sebentar kemudian berjalan menuju kursi kosong di sudut ruangan. Ia duduk dengan posisi tegak. Kedua tangannya bertumpu di paha. Matanya sesekali bergerak, memperhatikan aktivitas di sekitarnya. Teller sibuk melayani. Satpam berdiri di dekat pintu. Beberapa nasabah sibuk dengan ponsel masing-masing. Semuanya terlihat normal, terlalu normal bahkan. Namun suasana di sekitarnya terasa berbeda baginya. Seolah ada jarak yang sengaja diciptakan. Kursi di sampingnya kosong, meski kursi lain hampir penuh. Orang-orang lebih memilih berdiri daripada duduk dekat dengannya. Arman menarik napas pelan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berdesir tapi ia sudah terlalu sering merasakannya. Rasa dipandang rendah bukan hal baru baginya. Justru yang baru adalah hari ini. Hari di mana ia memutuskan untuk tetap datang, tetap berdiri di tempat yang selama ini seperti menolaknya secara diam-diam. Nomor antrean terus berjalan. Suara panggilan terdengar bergantian, memanggil satu demi satu nasabah. Arman sesekali melihat kertas di tangannya, memastikan ia tidak salah dengar nantinya. Waktunya akan tiba. Beberapa menit kemudian, angka di layar mendekati miliknya. Ia berdiri bahkan sebelum nomornya benar-benar dipanggil. Bukan karena tidak sabar, tapi karena ia sudah siap. Nomor A127 silahkan ke teller 3. Arman melangkah tanpa ragu menuju meja yang dimaksud. Seorang teller perempuan rapi dengan seragam bank dan senyum tipis yang terasa lebih seperti formalitas menatapnya begitu ia duduk. Perempuan itu, Rina, tidak langsung berbicara. Matanya lebih dulu menyapu penampilan Arman dari atas ke bawah. Tatapan itu cepat, tapi cukup untuk menyampaikan banyak hal. "Perlu apa, Pak?" tanyanya akhirnya. Nada suaranya datar, sedikit dingin. Arman menatapnya balik. Tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. "Saya mau ambil uang 500.000. Kalimat itu sederhana, jelas, tidak berbelit. Namun entah kenapa, Rina sedikit mengangkat sudut bibirnya seperti menahan sesuatu. 500.000, ulangnya pelan. Arman hanya mengangguk. Tangannya mengeluarkan buku tabungan dari sakunya, lalu meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Gerakannya tenang, terukur, seolah setiap detik sudah ia perhitungkan. Rina mengambil buku itu di tangannya sejenak, seolah benda kecil itu adalah sesuatu yang asing. Jarinya membuka halaman demi halaman dengan gerakan yang tidak tergesa, tapi juga tidak benar-benar fokus. Perhatiannya justru lebih banyak tertuju pada sosok di hadapannya, Arman, yang duduk dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa canggung. Rina memutar buku tabungan itu di tangannya sejenak, seolah benda kecil itu adalah sesuatu yang asing. Jarinya membuka halaman demi halaman dengan gerakan yang tidak tergesa, tapi juga tidak benar-benar fokus. Perhatiannya justru lebih banyak tertuju pada sosok di hadapannya, Arman, yang duduk dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa canggung. Dalam benaknya sudah terbentuk kesimpulan yang terlalu cepat. Penampilan lusuh, kemeja kotor, rambut yang tidak tertata rapi. Semuanya seperti langsung mengarah pada satu hal yang sama. Ia bahkan nyaris tidak percaya pria seperti itu datang ke bank dengan tujuan yang jelas. "Bapak yakin mau tarik uang?" tanyanya.
Nada suaranya mulai berubah, tidak lagi sekadar formal. Arman mengangguk pelan. Iya. Jawaban singkat itu justru membuat Rina sedikit mengernyit. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada keraguan. Seolah 500.000 itu bukan angka yang perlu dipikirkan 2 kali. Rina menunduk lagi. Kali ini lebih serius melihat isi buku tabungan. Namun beberapa detik kemudian, sudut bibirnya kembali terangkat tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang sulit disembunyikan maksudnya. Bapak ini nasabah lama ya? Ucapnya, seakan mencoba mencari celah untuk membenarkan pikirannya sendiri. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina, lalu berkata pelan. Cukup lama. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang sulit dijelaskan. Bukan kesombongan, bukan juga ketakutan. Hanya kepastian. Rina menahan nafas sebentar, lalu memutar kursinya sedikit ke samping, mendekat ke rekan teller di sebelahnya. Ia menutup sebagian buku tabungan itu dengan tangannya, tapi tidak sepenuhnya. Suaranya diturunkan, namun masih cukup terdengar oleh Arman. Ini beneran ya? Sambil tersenyum kecil. Rekannya melirik sekilas, lalu menahan tawa. Serius. Rina mengangguk pelan, lalu kembali menghadap Arman. Ekspresinya sudah berubah. Kini lebih santai, bahkan cenderung meremehkan. Maaf ya Pak, katanya kali ini dengan nada yang terdengar manis di permukaan, tapi menyimpan sesuatu di baliknya. Kami harus cek dulu datanya. Takutnya ada kesalahan atau, ya, mungkin saldo tidak mencukupi. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan jeda yang disengaja. Beberapa nasabah yang duduk tidak jauh dari meja itu mulai memperhatikan. Ada yang saling berpandangan, ada yang tersenyum kecil, seolah mengerti arah pembicaraan tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Arman tetap diam. Tangannya masih di atas meja, jari-jarinya tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan Rina tanpa ekspresi yang berubah. Dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan emosi yang meledak, tapi lebih seperti gelombang kecil yang perlahan membesar. Ia sudah pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Berkali-kali. Tatapan yang sama, nada bicara yang sama, perlakuan yang sama. Namun kali ini, berbeda. Ia tidak datang untuk pergi begitu saja. Rina mulai mengetik sesuatu di komputernya, tapi gerakannya lambat. Terlalu lambat untuk sekedar memproses penarikan sederhana. Sesekali ia melirik layar, lalu melirik Arman lagi, seolah ingin memastikan bahwa pemandangan di depannya memang nyata. Bapak tidak punya ATM? Tanyanya tiba-tiba. Ada, jawab Arman singkat. Kenapa tidak ambil di mesin saja? Lanjut Rina, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tajam. Lebih cepat, tidak perlu antre. Arman menatapnya tanpa berkedip. Saya mau ambil di sini. Jawaban itu membuat Rina terdiam sesaat. Ada jeda yang terasa aneh. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tertahan. Di sisi lain, rekannya kembali melirik dengan ekspresi penasaran. Situasi kecil ini mulai menarik perhatian lebih banyak orang, bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena cara Rina berbicara yang sedikit berbeda dari biasanya. Arman masih duduk dengan posisi yang sama, tenang, tidak terganggu oleh bisikan kecil di sekitarnya, tidak juga terpancing oleh nada suara yang jelas-jelas meremehkan. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bagaimana orang-orang melihatnya. Dan ia juga tahu bahwa saat ini semua orang di ruangan itu sudah mulai membuat penilaian masing-masing. Rina akhirnya bersandar sedikit di kursinya, lalu menatap Arman sekali lagi. Kali ini lebih terbuka, tanpa berusaha menyembunyikan ekspresi. Ya sudah, kita coba proses dulu ya Pak, katanya. Namun di balik kalimat itu, tidak ada keyakinan, hanya formalitas yang dibungkus tipis. Arman mengangguk pelan, dan di dalam diamnya, sesuatu mulai terbentuk, sesuatu yang tidak lagi sekadar tentang 500.000 rupiah. Rina masih duduk di hadapan Arman, jemarinya menari pelan di atas keyboard, tetapi ritmenya terasa janggal, bukan karena sulit, melainkan karena ia sengaja memperlambatnya. Setiap beberapa detik, ia berhenti, menatap layar, lalu menghela nafas kecil seolah sedang menghadapi sesuatu yang rumit. Padahal, permintaan di depannya hanya satu, penarikan 500.000 rupiah. Arman memperhatikan semua itu tanpa banyak bergerak. Ia tahu permainan seperti ini. Bukan soal sistem, bukan soal prosedur. Ini soal bagaimana seseorang memutuskan untuk memperlakukan orang lain berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Di sisi lain meja,
Rina sedikit memiringkan tubuhnya ke arah rekan di sebelah. Suaranya diturunkan, tapi tidak cukup pelan untuk benar-benar tersembunyi. Ini kayaknya, ya gitu deh, bisiknya sambil menahan senyum. Rekannya menoleh sekilas, lalu ikut tersenyum kecil. Serius, Rin? Rina hanya mengangguk pelan, lalu kembali menghadap layar. Tapi sudut bibirnya masih terangkat, seolah ada sesuatu yang lucu di situasi ini. Beberapa nasabah yang duduk tidak jauh mulai memperhatikan. Awalnya hanya sekilas, lalu semakin lama semakin jelas. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi sesekali melirik. Ada juga yang terang-terangan menatap seakan menunggu sesuatu terjadi. Arman bisa merasakan perubahan suasana itu. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, bukan karena suara, tapi karena pandangan. Ia seperti menjadi pusat perhatian tanpa pernah meminta. "Maaf ya, Pak," kata Rina tiba-tiba. Kali ini dengan nada yang dibuat sedikit lebih keras, cukup untuk didengar orang di sekitar. "Sistem kami harus dicek dulu, takutnya ada masalah di saldo." Kalimat itu terdengar biasa, tapi cara ia mengucapkannya tidak. Ada penekanan yang halus, namun jelas mengarah pada satu asumsi, saldo itu mungkin tidak ada. Beberapa orang mulai tersenyum tipis, bahkan ada yang berbisik pelan ke temannya. Tidak ada yang tertawa keras, tapi suasana itu cukup untuk membuat siapapun merasa kecil. Siapapun kecuali Arman. Ia tetap duduk tegak, tatapannya tidak berubah. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak mencoba pembelaan dari siapapun. Ia hanya menatap Rina dengan tenang, seolah semua yang terjadi tidak lebih dari sesuatu yang sudah ia duga sejak awal. Di dalam dirinya, ada gelombang yang mulai naik, bukan rasa malu, bukan juga rasa takut, lebih seperti kesabaran yang mulai diuji. Ia memberi ruang, memberi waktu, seolah ingin melihat sejauh mana semua ini akan berjalan. Rina kembali mengetik, lalu berhenti lagi. Kali ini ia menghela napas lebih panjang, lalu bersandar sedikit ke kursinya. "Ini agak lama ya, Pak. Data Bapak harus kami pastikan dulu." Arman akhirnya bersuara, pelan tapi jelas. "Silahkan." Hanya satu kata. Tidak ada tambahan, tidak ada protes. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa semakin aneh. Rina menatapnya sebentar. Ada sesuatu di mata Arman yang tidak ia mengerti. Bukan tatapan orang yang tertekan, bukan juga tatapan orang yang memohon. Itu lebih seperti keyakinan yang diam. Ia kembali mengalihkan pandangan ke layar, tapi kali ini sedikit lebih cepat. Seolah ia ingin segera menyelesaikan sesuatu, tapi di saat yang sama masih ingin mempertahankan sikapnya. Di belakang Arman, seorang pria berbisik pelan kepada temannya. "Paling juga, ya gitu." Temannya mengangguk, lalu tersenyum kecil. Tidak ada yang mencoba menghentikan situasi itu. Tidak ada yang merasa perlu. Arman mendengar semuanya. Setiap bisikan, setiap nada yang disembunyikan setengah-setengah. Tapi ia tidak bereaksi. Ia membiarkan semuanya mengalir, seperti air yang tidak perlu dilawan. Namun di dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai mengeras. Tangannya yang sejak tadi diam di atas meja perlahan mengepal, lalu kembali rileks. Nafasnya tetap teratur, tapi pikirannya mulai bergerak lebih cepat. Ia tidak datang ke sini untuk dipermainkan. Ia datang dengan tujuan yang jelas. Rina akhirnya berhenti mengetik dan menatap layar lebih lama dari sebelumnya. Kali ini ekspresinya sedikit berubah, bukan karena hasil yang ia lihat, tapi karena ia mulai merasa situasi ini tidak lagi sesederhana yang ia kira. Namun sikapnya belum berubah sepenuhnya. Ia menoleh lagi ke arah Arman, lalu berkata dengan nada yang masih sama. "Mohon tunggu, Pak, kami masih proses." Arman mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia duduk di kursi itu, tatapannya berubah sedikit, bukan lagi sekadar tenang, melainkan dingin. Sebuah perubahan kecil, tapi cukup untuk menandai bahwa kesabarannya tidak akan berlangsung selamanya. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari seharusnya. Jarum jam di dinding seperti enggan berpindah. Sementara suasana di meja kecil itu semakin menegang tanpa ada yang benar-benar mengakuinya. Rina masih berada di balik meja dengan layar komputer di depannya, namun kini jemarinya tidak lagi banyak bergerak. Ia lebih sering diam, menatap, lalu sesekali melirik Arman dengan ekspresi yang sulit dibaca. Arman tetap duduk di tempatnya, punggungnya tegak, kedua bahunya tidak turun sedikit pun. Dari luar ia terlihat sama seperti beberapa menit yang lalu, tenang, tidak terganggu. Tapi di dalam dirinya sesuatu sudah berubah.
bukan emosi yang meledak, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Seperti pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan sisi yang selama ini ia tahan. Ia sudah memberi waktu. Ia sudah menahan diri. Bahkan saat bisikan kecil berubah menjadi tatapan terang-terangan, ia masih memilih diam. Namun setiap detik yang berlalu, setiap kata yang dilontarkan dengan nada merendahkan, semuanya menumpuk tanpa pernah benar-benar hilang. Rina menarik napas pendek, lalu berkata tanpa menatap langsung, "Masih diproses, Pak. Harap sabar." Kata sabar itu terdengar biasa, tapi entah kenapa terasa seperti dorongan terakhir yang dibutuhkan untuk sesuatu yang sudah lama tertahan. Arman menggeser sedikit tangannya di atas meja. Jari-jarinya yang tadi rileks kini mulai menegang. Ia menunduk sebentar, menatap buku tabungan yang masih berada di sisi meja teller. Benda kecil itu yang bagi sebagian orang mungkin tidak berarti apa-apa, justru menjadi pusat dari semua perlakuan yang ia terima hari ini. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kini berbeda. Kalau 500.000 saja dipersulit, suaranya keluar pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Rina menoleh akhirnya. Alisnya sedikit terangkat, seperti baru menyadari bahwa pria di depannya tidak lagi diam sepenuhnya. Arman melanjutkan, kali ini lebih tegas. "Saya tarik semua saja." Ada jeda singkat setelah kalimat itu. Bukan karena tidak ada yang ingin merespons, tapi karena semua orang butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja dikatakan. Rina memiringkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti sebelumnya, setengah percaya, setengah mengejek. "Semua?" ulangnya. Arman tidak mengalihkan pandangan. "Iya." Rina menyandarkan punggungnya ke kursi, tangannya menyilang di depan dada. "Memangnya ada berapa, Pak?" Nada suaranya tidak lagi sekadar meremehkan. Ada rasa penasaran yang dibungkus dengan keyakinan bahwa ia tidak akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di belakang, beberapa nasabah mulai benar-benar memperhatikan. Tidak ada lagi yang pura-pura tidak peduli. Situasi ini sudah berubah menjadi tontonan kecil yang menarik perhatian. Arman menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tidak terburu-buru menjawab, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang keluar nanti tidak akan disalahartikan. Matanya tetap terkunci pada Rina. 100 miliar. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penekanan berlebihan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi yang meledak. Justru karena itu, kalimat tersebut terasa lebih berat. Sunyi. Beberapa detik pertama tidak ada yang bereaksi. Seolah semua orang masih mencoba memahami apakah itu serius atau sekadar ucapan kosong. Lalu seseorang di belakang tertawa kecil, disusul bisikan lain yang mulai muncul. 100 miliar katanya. Gaco. Rina ikut tersenyum, bahkan sedikit menggelengkan kepala. "Pak, jangan bercanda ya." Arman tidak ikut tersenyum, wajahnya tetap datar. "Saya tidak bercanda." Jawaban itu singkat, tapi tidak memberi ruang untuk ditertawakan dengan mudah. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuat tawa kecil di sekitar mulai meredah, meski belum sepenuhnya hilang. Rina kembali mengambil buku tabungan itu. Kali ini gerakannya sedikit berbeda, tidak lagi sekadar formalitas. Ia membuka halaman lebih cepat, lalu menatap angka-angka di dalamnya dengan lebih serius, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Ia melirik layar komputer, lalu kembali ke buku. Ada perubahan kecil di wajahnya meskipun belum terlalu jelas. Namun Arman sudah melihatnya. Ia bersandar sedikit ke kursinya, bukan karena santai, tapi karena ia tahu satu hal, situasi ini tidak akan kembali seperti sebelumnya. Apapun yang terjadi setelah ini, semua orang di ruangan ini akan mengingat momen ini dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia masuk ke bank itu, Arman tidak lagi merasa sedang diuji. Ia justru merasa sedang membuka sesuatu. Senyum di wajah Lina tidak langsung hilang, tapi mulai terasa dipaksakan. Tangannya masih memegang buku tabungan Arman, namun kini jemarinya tidak lagi santai. Ada tekanan kecil di setiap gerakannya, seolah tanpa sadar ia mulai berhati-hati. Kata 100 miliar yang tadi terdengar seperti lelucon, kini berputar kembali di kepalanya.
tidak lagi seringan beberapa detik yang lalu. Ia menatap angka-angka di buku itu lebih lama, awalnya hanya sekilas, lalu kembali lagi, kali ini dengan fokus yang berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya tidak langsung menutup buku itu seperti sebelumnya. Arman tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, memperhatikan perubahan kecil yang mulai muncul. Dari cara Rina menahan napas, dari bagaimana matanya tidak lagi sering berpindah ke arah rekan di sebelah. Semua terlihat jelas, meskipun belum ada satu kata pun yang mengakuinya. Rina akhirnya mengalihkan pandangan ke layar komputer. Jemarinya kembali menyentuh keyboard, tapi kali ini tidak ada jeda yang dibuat-buat. Ia mengetik edis cepat, membuka beberapa menu, lalu berhenti sejenak saat data mulai muncul. Matanya membesar sedikit. Ia tidak langsung bereaksi, hanya diam, menatap layar itu seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan kesalahan. Kursor berkedip pelan di sudut layar, tapi perhatian Rina sepenuhnya tertuju pada angka yang tertera di sana. Ia menelan ludah. Tangannya yang tadi bergerak kini berhenti. Bahunya menegang. Dan untuk pertama kalinya sejak Arman duduk di hadapannya, Rina kehilangan kontrol atas ekspresinya sendiri. Ini... Suaranya hampir tidak terdengar. Ia menutup mulutnya sebentar, lalu mencoba mengatur nafas. Matanya kembali ke layar, lalu ke buku tabungan, lalu ke layar lagi. Seolah dua sumber itu harus saling memastikan bahwa yang satu tidak salah. Di belakang, suasana mulai berubah. Orang-orang yang tadi sempat senyum kini mulai diam. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakan bahwa sesuatu tidak lagi sesuai dengan dugaan awal. Rina menoleh cepat ke arah rekan di sebelahnya. "Tolong lihat ini," bisiknya, kali ini tanpa senyum. Rekannya mendekat sedikit, melirik layar. Awalnya ekspresinya biasa saja, tapi dalam hitungan detik, wajahnya ikut berubah. "Serius?" ucapnya pelan. Rina tidak menjawab. Ia hanya menggeser kursinya sedikit ke belakang, memberi ruang agar rekannya bisa melihat lebih jelas. Kedua wanita itu kini sama-sama menatap layar dengan fokus penuh, seperti menemukan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Arman masih diam. Ia tidak perlu mendekat, tidak perlu melihat layar itu. Ia sudah tahu apa yang ada di sana. Yang ia tunggu bukan angka itu muncul, tapi bagaimana orang-orang di depannya akan bereaksi. Rina menarik nafas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Gerakannya agak kaku, tidak sehalus sebelumnya. Ia memegang buku tabungan itu dengan lebih hati-hati, seolah benda itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat berharga. "Sebentar ya, Pak," katanya. Suaranya berubah, tidak lagi dingin, tidak lagi meremehkan. Ada getaran kecil yang sulit disembunyikan. Arman mengangguk pelan. Rina berjalan cepat ke meja supervisor. Setiap langkahnya terasa berbeda. Tidak lagi santai, tidak juga percaya diri. Ia berhenti di depan seorang wanita yang tampak lebih senior, lalu membisikkan sesuatu sambil menunjukkan buku tabungan itu. Supervisor itu awalnya terlihat biasa saja. Ia menerima buku itu, membuka halaman pertama, lalu halaman berikutnya. Namun semakin lama ia melihat, semakin jelas perubahan di wajahnya. Ia mengangkat kepala, menatap Rina. "Ini benar." Rina mengangguk cepat. "Saya sudah cek di sistem." Supervisor itu langsung berdiri. Tidak ada senyum, tidak ada komentar panjang. Ia berjalan bersama Rina kembali ke meja teller, langkahnya tegas namun cepat. Begitu sampai, ia tidak langsung duduk. Ia justru berdiri di samping Rina, menatap Arman dengan ekspresi yang jauh berbeda dari sebelumnya. "Selamat siang, Mbak," ucapnya dengan suara yang jauh lebih sopan. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar saling berpandangan. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Rina kembali duduk, tapi kini posisinya tidak lagi santai. Punggungnya tegak, tangannya berada di atas meja dengan posisi rapi. Wajahnya pucat dan matanya tidak lagi berani menatap Arman terlalu lama. "Maaf, Pak," katanya pelan. "Saya tidak tahu sebelumnya." Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, melewati Rina, seolah kata-kata itu tidak lagi penting. Di ruangan itu, suasana telah berubah sepenuhnya. Tawa kecil yang tadi terdengar kini menghilang tanpa jejak. Bisikan pun berhenti. Semua orang menunggu, bukan lagi untuk melihat siapa yang salah, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan di tengah semua itu,
satu hal menjadi jelas. Kebenaran tidak selalu terlihat dari luar. Tapi ketika akhirnya muncul, ia tidak pernah datang dengan pelan. Perubahan itu terasa jelas, bahkan sebelum ada kata-kata yang diucapkan. Udara di dalam ruangan yang tadi dipenuhi bisikan dan tawa tipis, kini menjadi kaku. Semua mata yang sebelumnya memandang Arman dengan rasa meremehkan, perlahan berubah arah. Bukan lagi sekedar penasaran, tapi penuh kehati-hatian. Supervisor berdiri di samping meja teller, memegang buku tabungan Arman dengan sikap yang jauh berbeda dari Rina sebelumnya. Tidak ada lagi gerakan santai atau ekspresi meragukan. Setiap tindakannya kini terukur, penuh pertimbangan. Pak Arman, kami mohon maaf atas pelayanan yang kurang berkenan. Nama itu disebut dengan jelas, bukan lagi Pak tanpa identitas. Seolah dalam satu momen singkat, posisi Arman di ruangan itu berubah sepenuhnya. Arman tetap duduk. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga kepuasan. Ia hanya menatap lurus ke depan, seakan semua ini bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Rina di sampingnya terlihat semakin gelisah. Tangannya yang tadi aktif, kini diam di atas meja. Jari-jarinya saling menggenggam, menahan getaran kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba beberapa kali untuk berbicara, namun kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokan. "Maaf, Pak." Akhirnya keluar juga. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya, bahkan nyaris tidak terdengar. "Saya benar-benar tidak tahu." Arman tidak menoleh. Ia mendengar, tapi tidak merespon. Bukan karena tidak peduli, tapi karena baginya, semua itu sudah terlambat. Apa yang terjadi beberapa menit yang lalu tidak bisa dihapus hanya dengan satu kalimat maaf. Supervisor memberi isyarat halus kepada Rina untuk kembali fokus. Ia kemudian sedikit membungkuk ke arah Arman, menjaga nada suaranya tetap sopan. "Apakah benar Bapak ingin melakukan penarikan seluruh saldo?" Tanyanya hati-hati. Ada jeda sebelum Arman menjawab. Ia menarik nafas perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang. Tidak ada keraguan di matanya. "Iya," katanya singkat. Jawaban itu seperti mengetuk sesuatu yang lebih besar. Supervisor mengangguk, meski jelas terlihat bahwa permintaan itu bukan hal kecil. Ia segera memberi instruksi kepada beberapa pegawai lain. Suasana yang tadi hening, kini berubah menjadi sibuk. Tapi bukan sibuk yang kacau, melainkan sibuk yang penuh tekanan. Beberapa staf mulai bergerak cepat, membuka dokumen, berbicara pelan satu sama lain, dan sesekali melirik ke arah Arman. Tidak ada lagi yang berani tertawa. Bahkan sekadar berbisik pun terasa berat. Rina masih duduk di tempatnya, tapi kini posisinya seperti orang yang kehilangan pijakan. Ia melihat ke arah layar, lalu ke arah buku tabungan, lalu kembali ke Arman. Namun setiap kali tatapan mereka hampir bertemu, ia langsung mengalihkan pandangan. Di dalam dirinya rasa panik bercampur dengan penyesalan. Ia mencoba mengingat setiap kata yang tadi ia ucapkan, setiap ekspresi yang ia tunjukkan. Semuanya kini terasa seperti kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki. "Pak, kalau boleh," ucapnya lagi, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. "Apakah ada yang bisa kami bantu selain penarikan?" Pertanyaan itu terdengar seperti upaya terakhir untuk memperbaiki keadaan. Arman akhirnya menoleh sedikit. Tatapannya tidak marah, tapi dingin. Dingin yang justru lebih sulit dihadapi. "Sudah cukup," jawabnya. Dua kata itu menutup semua kemungkinan. Rina menunduk. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Di sisi lain, supervisor kembali mendekat dengan beberapa berkas di tangan. Ia menjelaskan prosedur dengan singkat dan jelas, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Namun dalam setiap kalimatnya, terasa ada kehati-hatian ekstra, seolah ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Arman mengikuti semua proses itu tanpa banyak bicara. Ia menandatangani dokumen yang diberikan, memeriksa sekilas, lalu menyerahkannya kembali. Gerakannya tetap tenang, tidak tergesa, tidak juga ragu. Di sekitar mereka, para nasabah kini hanya bisa menonton dalam diam. Tidak ada yang berani berkomentar. Mereka yang tadi sempat tersenyum, kini justru menunduk, menghindari kontak mata. Perubahan itu begitu cepat, begitu nyata. Dari seseorang yang dianggap tidak layak dilayani, Arman kini menjadi pusat perhatian dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukan lagi karena penampilannya,
tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Dan di tengah semua kesibukan yang mulai teratur, satu hal terasa sangat jelas. Bukan hanya sistem bank yang sedang bekerja, tapi juga rasa takut yang perlahan menyebar. Arman berdiri perlahan dari kursinya, menunggu proses berikutnya dengan sikap yang sama seperti saat ia pertama kali masuk. Tenang, tegak, tidak tergoyahkan. Seolah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang sudah ia siapkan sejak awal. Proses itu berjalan lebih lama dari yang dibayangkan banyak orang. Bukan karena sulit, tapi karena setiap langkah kini dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada lagi yang berani tergesa. Setiap dokumen diperiksa 2 kali. Setiap angka dipastikan kembali. Setiap tanda tangan diperhatikan dengan teliti. Arman berdiri di dekat meja, tidak lagi duduk seperti sebelumnya. Tangannya berada di samping tubuh, sikapnya tetap tegak. Ia tidak terlihat lelah, tidak juga terburu-buru. Seolah waktu bukan lagi sesuatu yang penting baginya. Di seberangnya, supervisor dan beberapa staf sibuk menyelesaikan proses akhir. Rina masih berada di tempatnya, tapi kini ia lebih banyak diam. Wajahnya tidak lagi sekadar pucat, tapi benar-benar kehilangan arah. Ia beberapa kali mencoba mengangkat kepala, namun selalu mengurungkannya kembali. Suasana di dalam bank berubah total. Orang-orang yang tadi hanya datang untuk urusan masing-masing, kini terjebak dalam satu momen yang sama. Tidak ada yang pergi. Bahkan mereka yang sudah selesai pun tetap berdiri atau duduk, seolah tidak ingin melewatkan akhir dari kejadian ini. Seorang staf mendekat kepada Arman, membawa berkas terakhir. "Pak, ini konfirmasi penarikan totalnya," ucapnya dengan sopan. Arman mengambil berkas itu, membacanya sekilas. Tidak lama, ia sudah tahu isinya bahkan sebelum melihatnya. Tangannya mengambil pulpen, lalu menandatangani tanpa ragu. Garis tinta itu menjadi penutup dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar transaksi. Supervisor kembali mendekat. "Pak, semua sudah kami proses. Untuk pencairan dana sebesar ini, kami akan bantu pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan Bapak." Arman mengangguk pelan. "Baik." Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi lega, hanya penerimaan yang tenang. Beberapa petugas lain mulai bergerak untuk menindaklanjuti, berbicara pelan satu sama lain, namun kali ini tidak ada lagi yang berani mengabaikan kehadiran Arman. Setiap langkah mereka terasa seperti bentuk penghormatan yang terlambat. Rina akhirnya berdiri dari kursinya. Gerakannya pelan, seperti ada beban yang menahan. Ia menatap Arman dari jarak beberapa langkah, lalu memberanikan diri mendekat. "Pak Arman," suaranya hampir bergetar. "Saya benar-benar minta maaf." Arman menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah. Tidak ada kemarahan di mata Arman, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya ketenangan yang dingin yang justru terasa lebih berat. Semua orang bisa salah. Rina sedikit mengangkat wajah, berharap ada kelanjutan. Tapi tidak semua orang mau belajar dari caranya memperlakukan orang lain. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, justru pelan, datar, tapi tepat mengenai sasaran. Rina menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Arman mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin memperpanjang itu. Baginya, yang perlu dilakukan sudah selesai. Ia melangkah menjauh dari meja teller. Langkahnya sama seperti saat ia masuk. Tenang, mantap, tanpa ragu. Namun kali ini tidak ada lagi tatapan meremehkan yang mengiringinya. Semua mata mengikuti pergerakannya, tapi dengan cara yang berbeda. Ada rasa hormat, ada juga rasa tidak nyaman. Beberapa orang bahkan menunduk saat Arman melewati mereka, menghindari kontak mata yang terasa terlalu berat. Pintu kaca di depan terbuka kembali saat ia mendekat. Cahaya dari luar masuk, menerangi langkahnya yang tidak pernah berubah sejak awal. Sebelum benar-benar keluar, Arman berhenti sejenak, bukan untuk melihat ke belakang, tapi seperti memberi jeda pada momen yang baru saja terjadi. Di dalam ruangan itu, tidak ada suara. Semua orang diam, menunggu, meski tidak tahu apa yang mereka tunggu. Arman akhirnya melangkah keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup kembali di belakangnya. Di dalam bank, suasana tetap hening. Tidak ada yang langsung berbicara. Tidak ada yang berani memecah kesunyian itu.
Semua orang seperti sedang memikirkan hal yang sama, tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Rina kembali ke kursinya perlahan. Ia duduk, menatap layar di depannya, tapi tidak benar-benar melihat. Di benaknya, kejadian tadi berputar ulang tanpa henti. Setiap kata, setiap tatapan, semuanya terasa jauh lebih jelas sekarang. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Bukan untuk menenangkan diri, tapi lebih seperti menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Di sudut lain, supervisor berdiri dengan wajah serius. Ia tahu, kejadian ini bukan sekedar kesalahan kecil. Ada pelajaran besar yang tidak boleh diabaikan. Bank itu kembali berjalan seperti biasa beberapa menit kemudian. Nomor antrian dipanggil lagi, transaksi dilanjutkan, dan aktivitas kembali normal. Namun ada satu hal yang tidak benar-benar kembali seperti semula. Cara orang-orang memandang satu sama lain. Dan di luar sana, Arman berjalan menjauh tanpa pernah menoleh kembali. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya di balik angka yang baru saja mengguncang satu ruangan. Yang mereka tahu hanya satu. Penampilan bisa menipu, tapi sikap selalu menunjukkan siapa seseorang sebenarnya.